Terpaksa menjadi sugar daddy. Bab 003. Mau kemana kamu semalam ini? Wirya baru keluar dari kamar mandi dan dia sudah melihat Renata yang sudah berpakaian rapi tengah mematut diri di depan cermin. Ada acara klien penting aku harus datang, jawab Renata sibuk memoles bibir dengan lipstik merah menyala miliknya. Wirya mendengkus jengah. Setiap hari saja begitu, sinisnya. Mas, jangan mulai deh. Renata berdecak. Dia mengambil pouch miliknya di walk-in closet luas miliknya yang terhubung dengan kamar. Kamu kan tahu klien aku banyak. Untuk membangun relasi yang bagus, aku harus berhadir di setiap acara mereka. Terserah, jawab Wirya muak. Dia duduk di atas kasur lalu mengambil iPad miliknya, mengecek pekerjaannya di sana. Jawaban itu sudah terlampau sering Wirya terima, bahkan rasa-rasanya Renata terlalu menempatkan para klien-kliennya di atas segala-galanya. Renata itu selalu sibuk, dia terlampau workaholic. Wirya hanya melihatnya ketika pagi hari bahkan malam saja jarang-jarang karena dia akan pulang terlalu larut. Wajar bukan jika Wirya merasa semakin hambar dalam hubungan pernikahan mereka ini. Melihat Wirya yang terlalu fokus dengan ipatnya, Renata tak mau repot-repot untuk berpamitan. Dia langsung melengos pergi pun dengan Wirya, dia juga tak mau peduli. Hal seperti ini sudah terjadi berbulan-bulan belakangan. Hubungan mereka hanya terlihat harmonis di depan publik, di depan relasi-relasi. Mereka terpaksa melakukannya karena tidak ingin diberitakan miring di tengah prestasi di dunia bisnis yang mereka dapatkan sejak lama. Ah, benar juga. Wirya tiba-tiba saja teringat Zahwa. Tanpa berpikir panjang dia langsung mengambil ponsel lalu mengirim wanita itu pesan. Wirya, sibuk. Pesan terbaca tak sampai semenit kemudian. Zahwa, enggak mas, kenapa? Tanpa sadar, Wirya tersenyum miring melihatnya. Mulai sekarang, sepertinya hari-harinya tak lagi berlalu kelabu sebab dia menemukan seorang dambaan baru. Wirya, saya akan jemput. Siap-siap. Semua ini berawal dari keisengan Wirya yang jenuh akan hidupnya yang begitu-begitu saja, belum lagi rumah tangganya yang baru berjalan 2 tahun mulai goyah pondasinya. Wirya mencoba aplikasi yang disarankan oleh Dion, teman dekatnya. Katanya Wirya bisa mendapatkan kesenangan di sana. Tapi, siapa sangka selagi mencari-cari yang Wirya temukan malahan sang adik ipar yang terbalut lingeri menggoda. Awalnya Wirya tak mengenali Zahwa, dia hanya tertarik akan bodi perempuan di foto itu yang sungguh seksi dan mengundang, namun ketika memperhatikan wajahnya dengan lebih seksama, Wirya segera mengenali bahwa itu adalah sang adik ipar. Maklum saja, Wirya selama ini tak pernah melihat jihad dengan riasan make up seperti itu. Zahwa jarang merias diri, tidak seperti Renata yang selalu menomorsatukan penampilan. Kepalang bergairah melihat tubuhnya, Wirya langsung saja memberikan tawaran yang fantastis tanpa beban. Nasib baik bersambut, Zahwa menerima tawarannya dan Wirya sungguh tak menyesal kehilangan sedikit akal sehat malam itu. Cepat-cepat Wirya beranjak dari kasur, memakai jaket kulit miliknya kemudian mengambil dompet juga kunci mobil. Setelah menyemprotkan parfum, Wirya segera pergi menuju rumah sang mertua. Wirya, saya di luar. Wirya memberitahu setelah memberhentikan mobil tak jauh dari rumah sang mertua. Dia tak mungkin keluar, bukan? Tak seberapa lama, Zahwa terlihat lalu masuk ke dalam mobil Wirya. Tanpa babi bu, Wirya segera menjalankan mobilnya dengan sedikit lebih cepat kali ini. Mas ini kita mau kemana? Zahwa bertanya kebingungan juga mewanti-anti. Lihat saja, sahut Wirya. Kepalanya sudah berkabut, sejak malam itu, yang di pikiran Wirya hanyalah Zahwa dan Zahwa. Perempuan ini sepertinya sudah hampir membuatnya gila. Wirya tersenyum miring, malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk mereka.
Zahwa hanya bisa terdiam kikuk ketika Wirya langsung menyambar birnya setelah melempar tubuhnya di atas kasur. Sekarang mereka lagi-lagi berada di Hotel Bintang 5 dengan jenis kamar paling terbaik yang dipunyai hotel ini. Wirya bahkan langsung menarik tangannya ketika mereka keluar dari mobil, mencuri-curi melakukan hal yang tidak ketika mereka di dalam lift lalu langsung membawa Zahwa ke atas kasur setelah tiba di dalam kamar. Jantung Zahwa berdetak gila-gilaan. Apakah malam ini mereka akan melakukannya? Zahwa ingin menangis dibuatnya karena jawabannya sangat kuat. Dia menilik dari seberapa gilanya Wirya bertindak sekarang. Zahwa menutup badannya yang hanya terbalut dalaman ketika Wirya melepaskan hoodie yang ia pakai. Jangan ditutup, baby. Kamu cantik sekali. Zahwa tentu saja tidak menurut. Hatinya bahkan juga akal sehatnya yang tersadar kalau perbuatan mereka sekarang adalah sesuatu yang tidak seharusnya membuat Jihan hanya bisa bergeming tanpa melakukan apa-apa. Zahwa tahu kewajiban yang harus ia jalani tapi bagaimana? Dirinya tidak mampu menahan gejolak hatinya yang meraung kesakitan. Apa sudah saya bilang kamu harus menurut dengan saya? Zahwa terkesiap ketika dagunya diangkat secara kasar. Tatapan kesal Wirya membuatnya merinding seketika. Jangan membuat saya marah. Kamu sudah menandatangani kontrak, ingat. Uang saya sudah kamu kantong jadi satu-satunya yang kamu lakukan hanyalah menurut. Tapi aku tidak sanggup, Mas. Mas itu suami kakakku. Aku merasa berdosa sekali. Bisa kamu diam? Kamu betulan ingin melihat saya marah. Zahwa seketika membisu. Dia sungguh tak mau menangis tapi sejak kemarin air mata adalah sesuatu yang sungguh tidak bisa ia tahan-tahan. Tangis kesedihan itu mengalir bak air bah tanpa penghalang. Sebab karena takut, Zahwa dengan terpaksa melepas pelukannya terhadap sendiri. Kepalanya ia palingkan meski tangisnya mengeras. Melampiaskan betapa tidak adilnya hidup yang ia jalani sekarang. Wirya menggeram, kepala Zahwa kembali ia palingkan. Bisa kamu berhenti menangis? Air mata ini sangat menggangguku. Maaf. Zahwa berujar tergagap. Bibirnya ia gigit kuat menahan sesenggukannya agar tidak keluar. Zahwa tidak peduli bibirnya mungkin saja berdarah saking kuatnya ia mengapit bibirnya dalam-dalam apalagi ketika Wirya memulai aksinya. Menyentuh Zahwa lebih jauh dan lebih jauh lagi. Jetan, hanya bisa menangis dalam diam. Cot, dini hari sudah menyambut dan Zahwa mendapati dirinya begitu remuk redam. Kehormatan dirinya sebagai perempuan sudah tidak lagi bisa ia pertahankan. Zahwa sudah resmi tidur dengan kakak iparnya sendiri. Hancur sudah. Saking sakitnya hatinya, Zahwa seolah mati rasa. Wirya sudah tertidur pulas di atas kasur setelah malam panjang yang mereka lalui. Malam penuh siksaan yang terasa begitu abadi baginya. Zahwa tentu saja tidak bisa tidur. Siapa yang bisa terlelap dengan keadaan keperawanannya yang telah hilang tanpa adanya ikatan pernikahan? Terlebih-lebih lagi yang melakukan itu datangnya dari keluarganya sendiri. Pun, Zahwa begitu kelelahan. Wirya menyiksanya tanpa ampun. Sekarang, Zahwa hanya duduk meringkuk di lantai. Membungkam mulut dengan tangan agar suara tangisnya tidak keluar sebab ketakutan Wirya akan terganggu. Bagaimana kalau pria itu marah dan Zahwa kembali disiksa? Zahwa sudah kembali berpakaian namun dia tidak bisa keluar karena kamar ini terkunci. Dia sudah mencari benda itu kemana-mana namun sialnya tidak menemukannya sama sekali. Wirya pasti sengaja menyembunyikannya agar Zahwa tidak bisa kabur. Alhasil, Zahwa menyerah, hanya bisa duduk lemas dengan tangisan tertahan. Kepala Zahwa terasa berputar juga berdenyut hebat. Dia tak mau kepalanya mengingat apa yang terjadi beberapa jam yang lalu namun rasa sakit yang cukup menusuk di daerah sana membuat otaknya tidak bisa berhenti mengulang-ulang adegan demi adegan yang Zahwa juga tidak bisa mendeskripsikannya bagaimana. Alhasil apa coba? Perutnya merasa dipulas dan berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun.
Zahwa menuju toilet entah untuk yang keberapa kalinya dari 2 jam yang lalu. Memuntahkan isi perut meski yang keluar hanyalah air saja. Zahwa terengah karena untuk yang kali ini sama sekali tidak ada yang keluar dari mulutnya. Zahwa hanya semakin menghabiskan energinya saja sehingga dia harus menumpukan tangan di wastafel agar tidak terjatuh di lantai ubin kamar mandi yang dingin dan becek karena ulahnya yang bolak-balik masuk ke dalam situ sejak tadi. Ada sekitar 10 menit Zahwa terdiam sampai dia yakin tidak merasa mual lagi. Zahwa membuka pintu kamar mandi dengan begitu perlahan namun dia seketika langsung terkesiap hebat ketika melihat Wirya yang tahu-tahu sudah duduk di atas kasur di dalam keremangan malam. Jantung Zahwa rasanya merosot jatuh ke perut, ketakutan kembali melingkupi tubuhnya. Apa dia mengganggu Wirya sampai pria itu jadi terbangun begitu? Apa sehabis ini pria itu akan melakukannya lagi? Karena dia marah. Pikiran Zahwa masih dengan begitu paniknya mengasumsikan banyak hal sampai tiba-tiba saja suara berat dan serak Wirya mengagetkannya sekali lagi. Apa yang kamu lakukan di situ lama sekali? Ayo kembali tidur. Cepat ke sini. Maaf. Zahwa mencicit ketakutan, dengan langkah penuh keraguan dia mendekat ke arah kasur lalu berbaring dengan begitu kaku di samping kakak iparnya. Dan hal yang begitu mengejutkan terjadi. Wirya tiba-tiba saja memeluknya lalu mengusap kepalanya. Apa saya bertindak berlebihan? Apa tadi saya menyakitimu? Padahal saya berusaha berbuat selembut mungkin walaupun hampir tidak bisa menahan diri. Bisikan itu hanya membuat Zahwa tercenung. Apa-apaan? Sakit? Zahwa tidak tahu. Dia hanya fokus akan rasa sakit di hatinya, hanya memusatkan pikiran agar dirinya tidak membuat Wirya marah. Dia hampir-hampir tidak sadar akan bagaimana cara Wirya menyentuhnya namun karena pria itu bertanya, Zahwa jadi kepikiran. Memang seingatnya, Wirya tidak berlaku kasar sama sekali. Sentuhannya, sial, Zahwa teringat beberapa kali dia sempat merinding bahkan Wirya membuatnya sampai ke puncak hanya dengan buayannya saja. Tapi Zahwa tak terlalu peduli akan bagaimana rasanya. Dia hanya fokus pada diri sendiri tadi. Zahwa masih syok. Dia memerlukan banyak waktu untuk mencerna segalanya. Gak tahu. Zahwa menjawab dengan suara tercekat. Dia terbujur kaku akan usapan yang Wirya berikan di kepalanya. Maaf kalau tadi saya menyakitimu. Saya tidak akan begitu lagi lain kali. Asal kamu menurut dan patuh. Got it, baby. Untuk yang kali ini, Zahwa mendadak tidak bisa menyahut apa-apa selain mengangguk bak robot. Dia sama sekali tidak menyangka Wirya akan meminta maaf seperti itu terlebih lagi, berperilaku begitu lembut dengan cara mengusap kepalanya seolah tahu Zahwa begitu risau sekarang. Tidurlah, saya tahu kamu lelah. Itu adalah kalimat terakhir Wirya sebelum dia kembali tertidur dengan tangan yang merengkuh tubuh Zahwa. Kesadaran perlahan menghampiri Zahwa ketika matanya merasa ada sinar menyilaukan yang mengganggu. Matanya perlahan mengerjap lalu terbuka hingga lambat laun fungsi indera penglihatnya kembali bekerja. Awalnya dia kebingungan akan apa yang terjadi di sekitarnya sebab baru bangun tidur membuat otaknya memerlukan waktu untuk bisa kembali pulih agar bisa bekerja dengan normal. Belum lagi area sekitarnya di mana ruangan yang ia tempat nampak begitu mewah sekaligus asing membuatnya tanpa sadar mengernyit. Keheranan. Tapi, beberapa detik setelahnya, kesadaran seolah menyentak Zahwa. Hatinya mencelos ketika rentetan kejadian demi kejadian tadi malam berputar di dalam kepala. Bak kaset rusak yang menampilkan adegan yang itu-itu saja. Zahwa terduduk dengan gerakatan kilat, hal yang pertama kali ia lakukan sebagai sikap defensif diri adalah melindungi dada dengan kedua tangan lalu menoleh ke samping namun nyatanya dia hanya melihat kekosongan di sana. Wirya tidak ada. Napas Zahwa yang tadinya memburu dan tersengal belum lagi jantungnya yang mendadak berpacu cepat akibat rasa panik perlahan mulai berubah normal kembali sebab ketidakberadaan Wirya yang menjadi sumber rasa takutnya.
Jetan melihat jam waker di atas nakas dan langsung terkesiap ketika melihat angka 12:19 menit yang terlihat. Astaga, ini sudah begitu siang. Pantas saja ketika tadi tidur Zahwa merasa ada cahaya yang mengganggu karena nyatanya sinar matahari yang sudah naik menyapa wajahnya dari balik tirai jendela yang sudah terbuka. Pun pantas saja Zahwa merasa tenggorokannya begitu kering kerontang. Zahwa sudah tertidur begitu lama sekali. Dengan tangan yang lemas, dia mengambil botol air mineral yang masih utuh dan tersegel di atas nakas. Membukanya dengan kesusahan karena walaupun sudah tertidur lebih dari 10 jam lamanya, Zahwa tetap merasa energinya sudah benar-benar terkuras habis. Zahwa tidak peduli air kemasan itu ada di atas nakas apakah disediakan untuknya ataukah tidak. Yang pasti, karena merasa luar biasa haus sampai rasanya menyiksa, Zahwa tetap nekat meminum air itu hingga tandas. Lia, searah itu dehidrasi yang ia rasakan. Zahwa menatap sekitar dengan was-was. Kemana Wirya? Oh, apakah dia ditinggalkan sama seperti kemarin? Apakah Zahwa harus pulang sendirian lagi? Zahwa mengangguk cepat. Apa yang ia harapkan? Wirya tidak mungkin bersikap sedikit saja menghargainya. Pria itu pastilah menganggapnya tidak lebih dari sekedar wanita malam yang menjual dirinya untuk mencari nafkah. Terima ataupun tidak, Zahwa sudah menjadi bagian dari mereka sekarang. Faktanya, dia menjual diri hanya agar kuliahnya tetap bisa berlanjut. Tidak ada lagi yang istimewa dari dalam dirinya ini. Sekali lagi, Zahwa sudah kehilangan kehormatan dirinya di tangan kakak iparnya sendiri. Dia adalah manusia hina yang begitu kotor dan menjijikan sekarang. Walaupun hatinya bak ditusuk ribuan kali dengan belati, Zahwa tidak bisa mengelak akan fakta itu. 3 bulan ke depan dirinya harus mempersiapkan diri dan mental untuk menjadi boneka yang bisa Wirya apakan saja dengan sepuasnya. Harus patuh dan menurut karena begitulah pekerjaan yang dilakukan seorang S*RB*Y, bukan. Menjaga agar air matanya tidak terjatuh, karena Zahwa teramat tahu kalau perbuatan itu adalah sesuatu yang begitu sia-sia dan hanya akan menghabiskan energinya saja. Zahwa berusaha bangkit dari kasur. Berpegangan di tembok agar kepalanya yang terasa berputar tidak membuatnya jatuh atau mungkin sampai membuatnya merusak barang-barang yang ada di ruangan mewah yang menjadi saksi malam panas yang ia habiskan dengan kakak iparnya. Zahwa tersenyum miris, dia segera menggelengkan kepala untuk menghalau segala pemikiran yang tidak seharusnya. Zahwa harus bisa tegar. Ini konsekuensi yang harus ia terima pun dia juga yang memulai segalanya. Menjerumuskan diri sendiri ke dalam kolam buaya dalam keadaan sadar hingga kalau dirinya hancur tercabik-cabik sekarang, seharusnya dia tidak boleh menangisi itu. Ketika berhasil berdiri dengan benar, menghalau perasaan sakit asing di pusat tubuhnya, Zahwa memilih ke kamar mandi terlebih dahulu untuk setidaknya buang air kecil dan mencuci muka. Tangan Zahwa gemetar ketika menggosok beberapa ruam kemerahan yang ia temukan di leher juga dadanya. Zahwa tidak mau melihat daerah lain karena dirinya benar-benar merasa tidak sanggup. Tapi sialnya, ruam kemerahan itu tidak menghilang dan Zahwa hampir saja memecahkan cermin di hadapan jika saja akal sehatnya masih sedikit berfungsi di keadaan ini. Keluar dari kamar mandi, Zahwa sedikit merasa lebih baik. Dia mengunci rambutnya lalu mengambil hudainya yang tergeletak mengenaskan di atas meja. Ketika sudah ingin memakai hoodie itu, pintu tiba-tiba saja terbuka yang membuat Jihan seketika saja terkesiap. Langsung saja tubuhnya bereaksi secepat kilat, berubah kaku tanpa gerak. Diam terpaku ketika melihat sosok yang sejujurnya sama sekali tidak mau ia lihat dalam keadaan ini hadir di hadapannya. Wirya tidak meninggalkannya. Yang benar saja, sudah bangun. Dan yang sama sekali membuat Zahwa lebih tidak habis pikir lagi adalah kakak iparnya itu yang bersikap biasa saja. Menyapa kasual seolah tidak terjadi apapun tadi malam. Seolah,
dia tidak membuat Zahwa menangis sepanjang malam karena perbuatannya. Seolah, mereka tidak melakukan penyatuan terlarang tadi malam. Saya membawakan sarapan. Kamu bangun siang sekali, tadi saya tidak tega membangunkan karena nampaknya kamu begitu kelelahan. Ayo makan. Zahwa masih bergeming di tempat, melihat Wirya yang menyusun makanan di atas meja. Dia betulan tak berani menatap wajah pria itu. Zahwa hanya menunduk menatap tangannya yang bergerak. Tidak ketika tadi malam ekspresi pria itu yang berada di atas tubuhnya tiba-tiba saja muncul sekelebat di dalam ingatan. Kakak iparnya yang dingin dan bak pangeran tak tersentuh, untuk pertama kalinya Zahwa lihat dalam posisi yang begitu dekat. Sentuhan kulit ke kulit belum lagi suaranya yang cek, astaga Zahwa. Apa yang kamu pikirkan? Sadarlah bodoh. Jangan memikirkan hal kotor yang begitu hina itu. Batinnya memekik memberikan peringatan keras. Kenapa diam saja? Duduk. Mendengar nada perintah itu mau tidak mau Zahwa menurut. Duduk dengan kaku dengan mengambil sedikit jarak dari Wirya. Kenapa makanannya dipandang saja? Kamu pikir saya menaruh racun di sana? Enggak mas, maaf, sahut Zahwa cepat. Dengan agak gelagapan dia mengambil sendok lalu menyendokkan nasi goreng yang ada di atas piring kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Dan ketika rasa enak dari nasi goreng itu bisa lidahnya cecap, Zahwa baru sadar kalau ia begitu lapar. Sendok demi sendok ia suapkan ke dalam mulut tanpa mau menoleh ke sebelah di mana Wirya juga sedang makan. Zahwa tidak akan mau membuka mulut jika tidak pria itu sendiri yang memulai pembicaraan. Nasi goreng beserta lauknya sudah ludes habis dalam sekejap dan Zahwa bisa merasakan sedikit suntikan energi karena ada asupan makanan yang sudah masuk. Saya tahu apa yang terjadi kemarin cukup mengejutkanmu. Akibat suara itu, Zahwa menahan napas. Mengolah ragu-ragu ke sebelah. Tatap mata saya ketika saya berbicara, Zahwa. Sambil menahan rasa terkesiap, Zahwa langsung menyerongkan tubuh dan mendongak. Berusaha mati-matikan agar bisa menatap Wirya dengan berani. Demi Tuhan, jika sudah mengeluarkan kalimat ancaman. Pria itu sungguh mengerikan. Tapi ini bayaran yang harus kamu lakukan, kamu paham itu kan? Luka di hati Zahwa yang masih basah seolah disiram cuka. Menceritakan perih yang tidak berterpi namun dia mengangguk masih dengan begitu kaku. Berusaha terima dan jangan menatap saya dengan ketakutan seperti sekarang dan tadi malam. Kalau perbuatan saya menyakitkan bagi kamu, bilang. Biar saya bisa lebih mengontrol diri. Paham? Walaupun saya membayar kamu, saya juga ingin kamu menikmatinya. Zahwa hampir saja ternganga. Tidak tadi malam ketika Zahwa terbangun di dini hari lalu juga sekarang, Zahwa sama sekali tidak bisa menebak bagaimana cara kakak iparnya ini bersikap. Kenapa dia tiba-tiba saja sok baik dan sok peduli begini? Ingin Zahwa juga menikmatinya katanya. Apa pria itu sudah gila? Makasih Zahwa. Gue padahal ikhlas banget bantu elo, malahan lo transfer gue uang kayak begini. Kan, jadi enak. Bella menyengir bercanda. Zahwa tersenyum tipis. Santai aja Bel. Entar aku bakalan kasih lagi kok, jawabnya berusaha untuk terlihat tenang. Bagaimanapun juga, meski caranya salah, sahabatnya sudah membantunya agar tetap bisa melanjutkan kuliah. Setidaknya Zahwa sedikit berbalas budi kepada Bella. Beh, tajir melintir nih pasti su asteris R da asteris yellow. Mata Bella menyipit. Tubuhnya condong ke depan, menatap penasaran Zahwa. Jadi, gimana? Bisiknya menggoda, penuh isyarat. Wajah Zahwa memerah, dia mengalihkan pandangan. Gak gimana-gimana, ya begitu, sahutnya tergagap sebab salah tingkah. Bella tertawa geli. Oke, melihat dari reaksi lo, gue jadi tahu lo beruntung banget dapat yang enak di pengalaman pertama lo. Bola mata Zahwa melebar. Belap apaan?
Serunya, tidak menyangka dan begitu kaget sahabatnya bisa melontarkan kalimat tanpa filter seperti itu. Enak apaan? Zahwa saja masih tidak tahu bagaimana rasanya. Zahwa tidak pernah berusaha menikmatinya seperti yang Wirya mau. Zahwa seakan mematikan kerja otak dan indera perasaannya ketika Wirya mencoba melakukannya. Bella tertawa lagi, dia menyeruput stroberi smoothie yang ia pesan sambil terus menggoda Zahwa. Zahwa mengajaknya bertemu lalu mentraktirnya begini, bahkan Zahwa juga mentransferkannya sejumlah uang. Bella berhak mendapatkan bagian dari apa yang sudah ia dapatkan. Selagi Bella terus berusaha mengulik bagaimana hubungannya juga tetap sesekali menggodanya, Zahwa hanya bisa menyahut seadanya, dia tidak mungkin memberitahu kalau Su *R**I-nya adalah kakak iparnya sendiri. Hal ini biarlah Zahwa seorang yang mengetahuinya. Biar Zahwa yang menanggungnya sendiri.